Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di UB Talk Show nih pemirsa. Dan tentunya masih juga bersama dengan narasumber kita hari ini nih dari mahasiswa Prodi S1 Farmasi Universitas Ubud Indonesia. Dan kita juga akan masih menggali nih mengenai pentingnya penggunaan sunscreen pada kalangan mahasiswa dan juga di kalangan masyarakat nih. Dan kira-kira pemirsa banyak ya kekhawatiran kita nih, kira-kira seberapa penting sih penggunaan sunscreen itu untuk kita gunakan ketika sehari-hari. Nah, kali ini nih kita akan mengetahui dan juga akan menjawab semua kekhawatiran pemirsa semua ya mengenai penggunaan sunscreen. Dan langsung aja nih kita tanya terlebih dahulu. Kira-kira nih sunscreen itu apa dan seberapa penting penggunaan sunscreen dalam kehidupan sehari-hari? Jadi sunscreen atau yang biasa kita sebut dengan tabir surya itu merupakan produk yang digunakan untuk melindungi kulit kita itu dari paparan sinar matahari atau sinar UV. Nah, dia tuh ada dua tipe, Kak. Tipe yang satu itu sunscreen, yang kedua ada sunblock. Perbedaannya itu, sunblock itu biasa kita gunakan saat kita akan berenang ataupun pergi-pergi ke pantai. Sifatnya itu, sifat dari cara kerjanya itu dia memblok paparan sinar matahari agar tidak menembus permukaan kulit kita. Sedangkan sunscreen sendiri, dia itu digunakan, selalu digunakan baik di dalam ruangan maupun kita sedang di luar ruangan. Kemudian sifat dari sunscreen ini tuh berbeda dengan sunblock. Kalau sunblock tadi kan memblok paparan sinar matahari ke permukaan kulit kita. Nah, sunscreen tadi itu cuma bisa menghalangi sebagian paparan sinar matahari itu menembus kulit kita. Sebagian lagi akan tetap dapat menembus permukaan kulit kita. Oke, jadi memang ada perbedaan yang signifikan ya antara sunscreen dan juga sunblock. Nah, pastinya juga nggak boleh sembarangan pakai. Kalau ke pantai itu harus menggunakan sunblock ya. Dan juga kalau untuk sehari-hari, apabila di luar ataupun di dalam itu penggunaannya adalah penggunaan sunscreen. Nah, itu tadi penggunaan dan juga pengertian dari sunscreen nih pemirsa. Jadi pastinya nggak ada lagi nih kesalahan-kesalahan dalam penggunaan sunscreen. Jangan malah ke pantai ataupun ke tempat yang pastinya panas banget itu malah menggunakan sunscreen ya, yang seharusnya adalah menggunakan sunblock. Nah gitu ya pemirsa. Nah selanjutnya nih, kira-kira ketika cuaca panas aja nggak sih kita menggunakan sunscreen ini? Nah, jadi menggunakan sunscreen ini tidak hanya saat cuaca panas saja, tetapi orang-orang wajib memakai sunscreen karena sunscreen itu kita bakalan dilindungi dari sinar UV ataupun dari sinar matahari secara langsung. Dan itulah wajib kita memakai sunscreen. Oke, jadi baik itu cuaca panas, mendung, itu tetap harus menggunakan sunscreen. Jadi jangan karena ini kayaknya mau hujan gitu ya dan gak terasa panas di kulit, malah nggak menggunakan sunscreen. Itu adalah suatu kesalahan ya. Nah, di sini juga pemirsa semua nih, mungkin ketika di musim hujan, males makeup, apalagi nggak mau pakai rangkaian skincare, itu juga suatu kesalahan. Karena memang bagaimanapun kondisinya ya, juga memang wajib sekali menggunakan sunscreen nih pemirsa. Nah selanjutnya nih, di bawah sinar matahari kan dengan SPF itu apakah cukup melindungi tuh? Dengan SPF yang tinggi dan juga berada di bawah sinar matahari yang cukup lama, apakah itu aman gitu? Mungkin bisa Icut. Jadi kalau misalnya sunscreen dipakai itu bisa juga hilang karena terkena cipratan air atau juga berkeringat. Jadi kalau misalnya memakai sunscreen itu lebih baik itu 2-3 jam saja. Misalnya nih kalau misalnya kalian berenang, jadi kan kalau berenang itu di dalam air ya. Jadi sunscreen itu akan hilang. Kalau misalnya usahakan tuh setelah berenang itu pakai lagi sunscreen. Oke, jadi memang harus di-replay berkali-kali gitu ya. Jadi jangan karena udah pagi tadi udah menggunakan sunscreen, ini udah sore tetap sekali aja gitu sebelum makeup. Itu adalah suatu kesalahan karena memang sunscreen wajib digunakan secara 3 jam sekali gitu ya. Tapi kan nggak perlu khawatir nih, karena sekarang udah banyak banget produk-produk sunscreen yang pasti dapat digunakan, baik itu berupa spray, krim, dan banyak hal. Dan mungkin kalau untuk reapply lagi itu bisa menggunakan yang spray ya, jadi lebih praktis nih pemirsa digunakan. Nah itu tadi ya, bahwa memang selain matahari maupun gak ada matahari, itu tetap wajib menggunakan sunscreen dan juga harus diulang nih berkali-kali. Dan pastinya jangan sampai ketika ke pantai itu malah menggunakan sunscreen, yang seharusnya adalah menggunakan sunblock. Nah selanjutnya nih,
apakah kosmetik nih dengan klaim gitu penggunaan bahwa mengandung SPF, apakah itu cukup melindungi? Menurut yang saya ketahui ya Kak, kosmetik yang mengandung SPF seperti foundation atau baby cream sepertinya kurang efektif jika digunakan tanpa menggunakan sunscreen terlebih dahulu, karena kalau kosmetik itu kan dia udah banyak kandungan lainnya kan, otomatis SPF-nya itu yang awalnya tadi tujuannya untuk melindungi dari matahari, dia akan kurang fungsinya karena otomatis kandungannya tadi takarannya sangat minim lah dibandingkan sunscreen aslinya tadi. Jadi lebih baik jika akan menggunakan make up, lebih baik menggunakan sunscreen terlebih dahulu. Oke, jadi jangan pernah tertipu ya dengan klaim penggunaan sunscreen yang ada di suatu produk. Kalaupun memang iya benar mengandung sunscreen, tapi pasti lebih aware kita menggunakan juga produk sunscreen khusus ya sebelum menggunakan makeup ataupun foundation lainnya. Nah, pastinya itu dia tadi pemirsa. Jadi, kalau memang kamu punya foundation ataupun punya pelembab nih yang memang memiliki kandungan sunscreen, tetap wajib menggunakan sunscreen-nya dulu nih pemirsa sebelum menggunakan rangkaian skincare lainnya dan juga rangkaian makeup lainnya. Nah, pemirsa, selanjutnya nih, pasti kita tahunya nih ya bahwa untuk penggunaan sunscreen itu adalah supaya nggak kulit belang ataupun juga tidak menambah kulit menjadi gelap. Nah, pertanyaannya nih pemirsa dan juga kepada narasumber, kira-kira untuk kulit yang gelap itu apakah harus wajib juga menggunakan sunscreen? Jadi pertanyaan yang kayak Rafa bilang, nggak mesti orang gelap aja harus tidak memakai sunscreen. Semua kulit itu wajib memakai sunscreen gelap maupun terang, karena sunscreen itu kan yang dibilang wajib memakai sunscreen. Jadi kalau misalkan kita keluar dari ruangan itu perlu memakai sunscreen. Nah, Oke, jadi karena memang juga sunscreen itu pastinya melindungi kulit ya. Jadi nggak cuma kulit yang cerah, tapi juga kulit yang pastinya banyak banget jenis-jenis warna kulit ya di Indonesia. Apalagi ada medium, kemudian juga ada light ya. Pastinya itu semua wajib menggunakan sunscreen nih pemirsa. Karena juga melindungi dari berbagai pengaruh buruk matahari, termasuk kanker kulit ya. Apabila kita menggunakan sunscreen itu pasti akan melindungi kulit kita. Nah, selanjutnya nih, kira-kira ketika kita punya suatu produk sunscreen ya, dan kita udah buka nih tutupnya, kira-kira itu bisa bertahan sampai berapa lama? kalau misalnya sekali dibuka itu akan berkurang keefektifan sunscreen tersebut. Jadi usahakan sunscreen itu tidak boleh dibuka terlalu lama. Jadi kalau misalnya sunscreen dibuka terlalu lama atau di suhu yang terlalu tinggi, maka bisa kalian buang saja. Jadi keefektifannya itu berkurang. Terus sunscreen itu bertahan lama 3 tahun, paling lama 3 tahun. Jadi kalau misalnya tapi sesuai dengan kadaluarsa juga pada produk tersebut, masa kadaluarsa juga. Oke, jadi memang kalau sunscreen sudah dibuka itu jangan, kalau udah terlalu lama itu jangan digunakan lagi ya. Apalagi kalau memang kita simpannya itu di suatu tempat yang panas gitu. Itulah mengapa ketika kita buka sunscreen dan juga kita baca aturan pakai yang ada di label dan juga di botolnya, itu pasti disuruh nih untuk menyimpan di suhu kamar ya, agar pastinya juga enggak kepanasan dan juga kandungannya jadi berbeda nih pemirsa. Nah pemirsa, seru banget ya obrolan kita hari ini, tapi tentunya kita masih ada satu sesi lagi nih bersama dengan narasumber kita, yaitu para mahasiswa dari S1 Prodi Farmasi Universitas Indonesia. Tentunya pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami.